Haleluya, haleluya, haleluya. Salam damai sejahtera buat setiap kita, surusi dan jemaat Tuhan, dimanapun saudara berada pada hari ini, yang bisa memiliki kesempatan untuk kita kembali belajar mendengarkan firman Tuhan. Bahkan kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Saya terus berdoa dan berharap saudara semua dalam keadaan baik dan sehat. Ya, kita akan lanjut serial renungan kita yang kita pelajari dari surat Yakobus. Kita sudah masuk pada Yakobus pasal 4. Dalam bagian ini kita akan belajar dari ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-12. Yakobus pasal yang ke-4 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-10 ya. Sampai ayat ke-10 hari ini ya. Mari bersama-sama kita baca. Firman Allah berkata begini, ayat yang ke-6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berdukacita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan dukacita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Dalam bagian pertama ketika kita mempelajari Yakobus pasal 4 ini, saudara, kita mempelajari akibat ketika hidup kita dikuasai oleh hawa nafsu atau keinginan yang tidak sesuai dengan Tuhan, bahkan ketika hidup kita dikuasai oleh iri hati. Dalam bagian ini kita melihat obatnya, boleh saya bilang begitu ya, obatnya serta tanggung jawab yang harus kita lakukan supaya kita itu tidak dikuasai lagi oleh hawa nafsu, keinginan dan iri hati. Di ayatnya yang ke-6 firman Allah berkata begini, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita apa? Lebih besar daripada itu. Haleluya, gitu ya. Ternyata obatnya, saudara, adalah kasih karunia Tuhan, gitu ya. Kalau dalam sebuah terjemahan ayat ini bilang begini, tetapi ia memberikan kasih karunia yang lebih besar. Karena itu kitab suci berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi memberi kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Jadi begini, saudara. Jadi sekalipun hidup kita ini condongnya pada dosa, ya, condongnya pada iri hati, tetapi pemberian kasih karunia Tuhan bisa mengatasi semua itu, sehingga memungkinkan kita, saudara, untuk tidak hidup di dalam iri hati atau hawa nafsu, gitu ya. Jadi kesadaran kita akan kasih karunia Tuhan, ya, kesadaran kita bahwa tadinya kita bukan orang-orang yang layak, tetapi bisa menerima kasih karunia Tuhan, bisa menerima keselamatan, ya. Kesadaran ini yang membuat kita bisa sanggup, saudara, untuk mengatasi, untuk berhadapan dengan sebuah kehidupan di mana kita ditawarkan iri hati, bahkan hawa nafsu. Tapi kita bisa menang, gitu ya. Hanya karena apa? Kita sadar bahwa semua itu cuma karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Kita ada hari ini itu juga karena kasih karunia Tuhan. Ya, kita bisa melangkah besok, ya, yang masih rahasia, itu juga cuma karena kasih karunia Tuhan. Ya. Jadi lihat setiap kesempatan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita,
sebagai apa? Kasih karunia Tuhan. Ketika kita membangun kesadaran ini bahwa kita ada cuma karena kasih karunia Tuhan, maka apa? Kita akan berserah sama Tuhan. Kita akan mengakui keberadaan Tuhan. Sebab itu dia bilang begini, Allah itu menentang orang yang congkak. Orang yang congkak dalam pengertian bagian ini adalah orang yang tidak sadar akan kasih karunia Tuhan dalam hidupnya. Sehingga ia hidup seolah-olah karena dia kuat, karena dia gagah, dan karena dia bisa. Tapi kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, baiklah kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Apa maksudnya rendah hati dalam konteks ini? Kita sadar semua kita ada sampai hari ini cuma karena apa? Kasih karunia Tuhan. Haleluya. Itu obatnya, saudara. Tanggung jawab kita, apa yang harus kita lakukan selanjutnya, dijelaskan oleh Yakobus mulai dari ayat yang ke-7. Dia bilang yang pertama apa? Tunduk kepada Allah. Ya. Bukti kita sadar akan kasih karunia Tuhan, kita akan menjadi orang yang rendah hati. Tanggung jawab bahwa bukti kita sudah memiliki kesadaran tersebut adalah apa? Kita tunduk kepada Allah. Ya. Luar biasa firman Allah ini, saudara ya. Memang orang yang sombong itu paling sukar untuk tunduk ya. Bahkan kalau ditegur ya, orang yang sombong itu bisa menjadi marah. Tetapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus belajar untuk membuang hal-hal itu. Kita harus belajar untuk mau tunduk pada waktu menerima teguran firman Tuhan. Ya. Tidak peduli siapapun yang menyampaikan firman Allah itu, kita harus tunduk ketika firman Allah itu menegur pada Allah harus dibarengi dengan perlawanan terhadap iblis. Ya, kita tidak bisa tunduk kepada Allah dan pada saat yang sama juga mau tunduk kepada iblis. Ya, orang yang mencintai kesucian dia harus apa? Membenci dosa. Kalau kita mau tunduk kepada Allah dan melawan iblis, Yakobus mengatakan di ayat 7 itu apa? Bahwa iblis itu akan lari daripada kita. Jadi ayat 3 dari ayat 7 tersebut sebenarnya lagi mengajarkan kita, kalau kita mau tunduk kepada Allah dan melawan iblis, maka iblis akan kalah. Ya. Di ayat yang ke-8, apalagi yang harus kita lakukan? Firman Allah bilang apa? Selain kita tunduk kepada Allah, lawan itu iblis, apa? Mendekat kepada Allah. Amin. Kalau kita mau melawan iblis, maka kita harus sadar bahwa kita tidak bisa melawan iblis dengan kekuatan atau kecerdasan kita sebagai manusia. Kita membutuhkan kekuatan dan hikmat dari Allah untuk melawan iblis. Dan karena itu kita harus dengan rendah hati, saudara, mendekat kepada Allah. Dan kalau saya dan saudara mau mendekat kepada Allah, Allah berjanji di ayat 8 juga tersebut apa? Bahwa Dia akan mendekat kepada kita. Mungkin saudara pernah merasakan bahwa saudara mau mendekat kepada Allah, tapi Allah seolah-olah tidak mau mendekat kepada saudara. Kalau ini pernah terjadi, saudara, yakinlah bahwa itu bukan terjadi karena Allah mengingkari janjinya, saudara ya. Boleh saya bilang begini, itu hanya perasaan kita saja, saudara. Karena Dia selalu ada bagi saya dan saudara. Selain kita tunduk kepada Allah, lawan iblis, mendekat kepada Allah, ayat yang ke-8b bilang apa? Kita diminta apa? Untuk menyucikan diri kita. Kalau kita mau mendekat kepada Allah, maka tidak mungkin melakukan hal itu dengan apa? Kita mau tetap tinggal dalam dosa. Kita harus apa? Menyucikan diri. Mari saudara, hari-hari ini mungkin lagi banyak tantangan-tantangan.
kasih karunia Tuhan. Ya, dan kita memiliki tanggung jawab dalam hidup menjalani hidup kita. Kita harus tunduk kepada Allah, kita harus melawan itu iblis, kita mendekat kepada Allah, dan kita menyucikan diri. Haleluya. Mari tetap terus semangat di hari-hari ini, dan tetap percaya bahwa ketika kita mendekat kepada Allah, Allah juga akan mendekat kepada kita. Firman Allah berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya apa? Keselamatanku. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi renungan-renungan berikutnya. Haleluya.